Tiba-tiba dua anak ini nggak basa-basi lagi, langsung meluncur seperti burung elang. Kemudian fadharaba, keduanya menyabetkan pedangnya masing-masing kepada Abu Jahal. Udah nggak ngomong lagi ya. Setelah saya tunjukkan bahwa itu adalah Abu Jahal, langsung keduanya menyergap, keduanya terbang seperti elang, kemudian menyabetkan senjatanya kepada Abu Jahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da maghrib ini, sambil menunggu datangnya waktu salat isya, kita bisa kembali duduk dalam satu majlis untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu cabang ilmu yang banyak sekali jumlahnya, yaitu dari sisi as-sirah an-nabawiyah. Pada kesempatan yang terakhir kita telah sebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di peperangan Badar ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa di kalangan kaum muslimin ada yang mendengar suara pecutan cemeti dari penunggang kuda, bahkan mereka mendengar suara penunggang kuda tersebut yang mengatakan aqdim haizum, ya, aqdim haizum, majulah wahai haizum, majulah wahai haizum. Kemudian juga jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Di kalangan kaum muslimin di peserta perang Badar ini juga mengalami peristiwa yang di luar nalar mereka, karena tatkala mereka akan menghajar salah satu dari orang musyrik, sebelum pedangnya mengenai leher sang musyrik tersebut, kepalanya sudah jatuh duluan. Ada juga yang hidungnya hilang. Ada pula yang wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan luka yang banyak. Wa syaqqa wajhuhu. Jadi wajahnya tiba-tiba mengeluarkan darah. Dan ketika salah seorang sahabat Ansar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian memberitahukan hal itu kepada beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shadaqta." Ya, engkau benar. Ya, peristiwa itu benar. Kepala gelinding sendiri, hidung pesek sendiri, ya, wajah luka sendiri, padahal pedangnya seorang muslim ini belum mengenai tubuhnya musuh. Itu adalah kejadian yang benar. Yang kamu ceritakan itu bukan dongeng, itu benar. Shadaqta, engkau benar. Dzalika min madadis sama'i tsalisah, itu adalah ulah atau bantuan dari malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit yang ketiga. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, kisah ini juga memberikan faedah sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bahwa seorang muslim kalau dia bukan nabi dan rasul, tidak mungkin bisa melihat malaikat secara bentuk aslinya. Sekali lagi, seorang muslim kalau dia bukan seorang nabi atau seorang rasul, maka tidak mungkin dapat melihat malaikat secara langsung. Andaikan ada orang yang bisa melihat malaikat secara langsung, maka pasti orang yang pertama mendapatkan keistimewaan ini adalah para sahabat. Tapi lihat di perang Badar, apakah para sahabat melihat malaikat? Jawabnya tidak. Mereka hanya mendengar suara. Yang pertama suara pecutan penunggang kuda dengan cemetinya, dan mendengar suara penunggang kuda itu yang mengatakan, "Abdim Haizum." Iya. Majulah wahai Haizum, nama kudanya. Majulah wahai Haizum. Hanya mendengar itu. Kemudian hanya melihat ada kejadian, ya, kepala copot dari lehernya, dari tubuhnya. Padahal pedangnya ini belum disabetkan. Ada yang hidungnya musyrik itu sudah hilang. Ada yang wajahnya sudah terluka parah. Mungkin kakinya hilang satu. Belum ngapa-ngapain kok sudah pada protol sendiri. Hanya itu kejadiannya. Para sahabat, mereka tidak melihat malaikat itu seperti apa ketika itu. Dan di perang Badar yang bisa melihat malaikat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat malaikat Jibril. Makanya kemudian beliau mengabarkan kepada Abu Bakar yang ada di dekatnya, "Abshir ya Abu Bakrin." Bergembiralah wahai Abu Bakar, ada Jibril. Ini ada Jibril ala sanayahu an-nuqqa. Di gigi-giginya ada bekas-bekas dari debu-debu peperangan. Lihatlah wahai, bergembiralah wahai Abu Bakar. Ini ada Jibril dan dia membawa adawatu al-harb. Iya. Peralatan-peralatan perang. Jadi yang melihat hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang lain pula adalah hilangnya kepala dari tubuh seorang musyrik, hilangnya hidung dari tempatnya sang musyrik, dan terlukanya wajah seorang musyrik padahal seorang mukmin ini belum mengenakan wajahnya, hidungnya dari pedangnya seorang mukmin ini menunjukkan bahwa para sahabat bukanlah orang yang dari jarak jauh bisa membunuh orang lain, tidak memiliki tenaga dalam. Karena yang melakukan ini adalah malaikat, dan mereka pantas mendapatkan bantuan itu. Tapi secara manusiawinya bukan berarti kemudian baru gini aja sudah terlempar, baru gini kepalanya hilang. Kalau ada orang yang seperti itu, para sahabat yang paling berhak mendapatkan keistimewaan itu. Tapi sekarang ada orang yang bisa, dilihat amalannya. Sahabat saja tidak demikian. Mereka perang menggunakan tenaga mereka tanpa lindungi dengan ilmu-ilmu yang lain. Hanya ilmu peperangan yang mereka miliki, dan itu manusiawi, strategi, pakai pedang. Para sahabat itu bukan yang tinggal dus, musuh di depannya terbuang ke sana itu. Kalau sahabat seperti itu menang terus, Pak. Gak ada ceritanya kaum muslimin kalah dalam peperangan. Atau bisa seperti Son Goku gitu ya, Kamehameha atau apalah itu. Menang terus itu para sahabat. Sudah nggak usah pakai pedang, nggak usah pakai apa-apa. Nggak ada ceritanya orang gitu aja udah. Kalau ada yang bantu, siapa yang bantu? Tinggal itu pertanyaannya. Kalau malah malaikat, mereka membantu para sahabat. Demikian pula kisah yang disebutkan oleh Sahal radhiyallahu taalaan, bahwa ada di antara mereka yang mengintai kaum musyrik, tapi senjatanya belum mengenai tubuh musyrik itu, tapi sudah terluka, sudah terpenggal kepalanya, dan seterusnya. Ini adalah bantuan Allah dengan menurunkan tentara dari kalangan para malaikat yang dibimbing oleh malaikat Jibril untuk membantu Nabi SAW di perang Badar bersama para sahabat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, materi pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-120. 120 masih membahas perang Badar Kubra bagian yang ke-25. Masya Allah, perang Badar sampai 25 pembahasan. Karena memang tidak bisa satu waktu. Kemudian mungkin ini lebih enak untuk didengarkan dan juga dibahas, tidak panjang-panjang, tapi ada nilai yang bisa kita ambil. Daripada saya nerocos sampai jam 9 malam misalnya, tapi antum pulang nggak dapat apa-apa, mesak ke tenggorokan saya. Mending sedikit-sedikit tapi ada yang bisa diambil. Sampai 50 rapopo lah nanti kalau bagiannya. Ini sudah 25. Tapi ini sudah di ujung-ujung ini sebenarnya. Nanti akan ada ujungnya insyaallah. Baik. Di bagian yang ke-25 ini, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melihat bagaimana pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh Quraisy tewas. Kita akan menceritakan
bagaimana tokoh-tokoh Quraisy yang ikut dalam perang Badar ini tewas di tangan kaum muslimin. Kita akan melihat bagaimana tewasnya panglima perang kaum musyrikin, yaitu siapa? Pemimpinnya kaum musyrikin di perang Badar siapa, Pak? Ini enggak pada jawab apa lali nih? Lali. Pemimpinnya siapa? Abu Jahal. Barakallahu fikum. Abu Jahal nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Dan dia ini termasuk pemuka Quraisy dan pembesarnya, dan termasuk orang yang cerdas, pinter sebenarnya ini Abu Jahal, Amr bin Hisham. Makanya sebelum dijuluki Abu Jahal, dia dahulu dijuluki dengan Abul Hakam. Abul Hakam, karena saking cerdasnya dia. Orang-orang yang punya masalah datang kepada dia, selesai, Pak. Orang-orang punya masalah datang ke dia, dapat solusi. Kata-katanya luar biasa. Makanya dia dulu dijuluki dengan Abul Hakam, bapaknya Al-Hakam. Al-Hakam itu artinya ya yang bijaksana dan sebagainya. Cuman karena perbuatannya ini ya balelo, maka dijulukilah sama Nabi SAW dengan Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal ini salah satu orang yang diharapkan masuk Islam. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil umaraini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar yang paling engkau cintai. Maksudnya adalah Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Karena jika salah satu ini masuk Islam saja sudah luar biasa, apalagi dua-duanya. Tapi ketika itu Allah berdoa memilih salah satu dari dua, cukup ya, untuk Islam ini mulia. Antara siapakah yang paling Allah cintai dari Amr bin Hisham atau Abu Jahal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Lalu kemudian Allah mengabulkan doanya Rasulullah dengan dipilihlah Umar yang masuk Islam. Andaikan Abu Jahal yang masuk Islam, Umar enggak masuk Islam. Tapi memang itu sudah pilihan Rasulullah untuk memilih salah satu dari keduanya. Siapa Umar yang paling Allah cintai? Ternyata Allah lebih cinta Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Makanya Islam semakin jaya setelah datangnya Umar. Islam sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi setelah masuk Islamnya Umar. Kaum muslimin mereka bebas untuk beribadah setelah masuknya Umar bin Khattab. Makanya Abu Jahal ini didoakan oleh Nabi SAW supaya termasuk yang masuk Islam. Tapi sekali lagi Allah memilih Umar daripada Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, adalah orang yang sangat bengis. Terlebih ketika dia melihat orang-orang yang dari golongan lemah masuk Islam. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, disiksa Abdullah bin Mas'ud.
ketika keluarga Ammar bin Yasir masuk Islam, mereka disiksa oleh Abu Jahal. Bahkan ibunya Ammar yang bernama Sumayyah bin Khayyat radhiyallahu taala anha, beliau wafat karena disiksa oleh Abu Jahal. Mohon maaf, ditusuk kemaluannya dengan besi yang panas sampai meninggal. Dan beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam, Sumayyah bin Khayyat radhiyallahu taala anha. Itu yang melakukan siapa? Abu Jahal. Makanya sejak itu Rasulullah menjuluki dia dengan Abu Jahal. Ya, dengan perbuatan-perbuatan yang sangat hina, tidak manusiawi. Ya, maka dijuluki dengan Abu Jahal. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa versi terkait tewasnya Abu Jahal. Ya, dan Abu Jahal ini adalah orang yang juga menjadi pelopor pembunuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu mereka buntu mau ngapain untuk mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah ide yang cemerlang, ya, dari Abu Jahal. Abu Jahal yang ide ini cemerlang. Cuma saya nggak dapat hidayah Islam dia. Apa kata dia? Kumpulkan pemuda-pemuda terbaik dari setiap suku di Mekah ini, pegangi mereka senjata, bawa mereka ke rumah Muhammad, habisi Muhammad. Ya. Tujuannya apa? Kenapa harus pemuda dari setiap suku? Karena kalau satu suku saja yang membunuh, satu suku ini akan diserang oleh sukunya Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim. Mereka akan marah. Tapi kalau dari setiap suku, mau ngapain mereka? Ya, nggak akan berani. Ini cerdiknya Abu Jahal. Dia yang menjadi pelopor pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Dan dia juga yang menjadi pelopor orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir Quraisy, semuanya harus berangkat ke medan perang Badar. Ya. Dan dia menjadi panglimanya, pemimpinnya ketika itu. Di antara riwayat yang menyebutkan tewasnya Abu Jahal adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim wa ghairuhuma, dan juga yang lainnya, anna Abdurrahman bin Auf qal, bahwasanya Abdurrahman bin Auf beliau pernah bercerita, inni la fis saf yauma badrin, sesungguhnya di perang Badar aku berada di salah satu safnya. Ya, kita ketahui di perang Badar Nabi sallallahu alaihi wasallam membikin pasukan itu bersaf-saf. Ya, disebutkan ya bersaf-saf. Dikatakan bahwa ini adalah di antara taktik yang belum pernah terjadi di peperangan sebelumnya. Ya, dibikin saf-saf. Terkadang ada yang duduk, ada yang siap senjata di belakangnya, terkadang senjatanya ditarik, panahnya ditarik, terkadang dikendorkan lagi. Ada yang berdiri, ada yang turun lagi, dan seterusnya. Soft, rapat mereka, saling merapatkan. Ya, di antara satu dengan yang lain. Nah, Abdurrahman bin Auf ada di salah satu soft itu. Iltaftu fa'idha an yamini wa an yasari fatayani hadis as-sin. Ya, tatkala aku menengok ke arah kanan dan juga ke arah kiri, aku melihat ada dua bocah, dua pemuda, hadis as-sin, umurnya masih kecil, masih belia. Bayangkan, ya, umurnya disebutkan masih 16 tahunan. 16 tahun. Sudah ikut perang. Ya, sudah ikut apa? Perang.
16 tahun di kita perangnya di HP. Ya, itu jago sekali itu sampai jam 12 malam itu. Tapi di 16 tahun orang dahulu apa? Ikut perang. Tapi ingat ini perang beneran ya, jangan kemudian nanti diajak anaknya gawe bom, jangan. Dikira sini yang ngajari. Enggak, kita enggak ngajarin ngebom sana ngebom sini. Ini kita menceritakan dahulu dan kita bandingkan dengan sekarang kan gitu ya. Anak 16 tahun. Sekarang masih kalau minta jajan rengek mungkin 16 tahun ini. Ya, nek umbelen ya sintrap-pintrip ini itu. Terkadang suruh ndulang kalau maem. Dahulu luar biasa. Mereka suruh apa? Ikut perang. Kalau anak-anak sekarang ya, kita ajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Untuk belajar agama yang benar. Ya, ibadah yang benar. Ya, itu tanggung jawab kita, itu anak kita. Ya. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf melihat ke kanan ada anak kecil. Ketika melihat ke kiri juga anak kecil. Faka'anni lam aman bimakanihima. Beliau mengatakan saya tidak yakin dengan kedudukan kedua anak ini. Jangankan 16 tahun, Pak. Di awal-awal pembahasan perang Badar sempat kita sebutkan beberapa anak yang dicari oleh Rasulullah tidak boleh ikut perang Badar. Ya, suruh pulang karena umurnya masih di bawah 16 tahun. Tapi mereka sudah ingin ikut perang karena sudah luar biasa. Ya. Keinginan mereka untuk ya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak kita untuk ngaji saja Masya Allah ya susah ya orang umum ya. Suruh ngaji ngantuk, suruh tidur malah mainan. Bayangkan ya kan, suruh ngaji ngantuk tapi suruh tidur malah mainan lari-lari ya. Tapi anak zaman dulu luar biasa, mereka ingin beribadah kepada Allah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Umur belasan tahun, 11 tahun, ya, 10 tahun, mereka sudah ingin ikut perang, tapi sama Rasulullah enggak boleh. Ya. Sampai ada yang nangis. Kemudian akhirnya diizinkan oleh Rasulullah dan akhirnya apa? Wafat di perang Badar. Nah, ini umur 16 tahun sudah diizinkan. Ada dua orang anak. Saya tidak yakin dengan kedudukan keduanya. Id qala li ahaduhuma sirran min sahibihi. Salah satu dari anak kecil ini, dua anak kecil ini berbicara kepadaku secara sir. Bertanya kepadaku secara lirih, "Ya ammi, wahai paman, arini Aba Jahlin. Tunjukkan kepadaku mana sih Abu Jahal itu." Jadi dua orang Ansor ini atau dua orang anak ini nggak kenal sama sekali Abu Jahal itu yang mana. Makanya dia berbisik kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, mana sih Abu Jahal?" Faqultu lahu, lalu aku bertanya kepadanya, "Ya ibna akhi, ma tasna' bi?" Wahai anak saudaraku, kalau kamu tahu Abu Jahal, mau ngapain sih? Mau ngapain dengan Abu Jahal? Dia mengatakan, "Ahadtullaha in ra'aituhu an aqtulahu aw amutu dunah." Wahai paman, aku sudah berjanji kepada Allah, kalau aku melihat dia, yaitu Abu Jahal, saya akan bunuh dia, atau kalau enggak aku yang mati di bawah tangannya. Bayangkan. Makanya Abdurrahman bin Auf kayak enggak yakin dengan dua anak ini, karena masih kecil, belasan tahun. Mungkin kalau seumurannya Abdurrahman bin Auf, atau mungkin seperti Abu Bakar yang berbicara ini sangat pantas. Tapi ini anak kecil, kok tiba-tiba, "Wahai paman, mana Abu Jahal?" Kenapa? Karena aku kalau melihat dia, saya sudah berjanji kepada Allah, aku akan bunuh dia, ya, atau kalau tidak aku yang terbunuh. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa qala li al-akhar sirran min sahbihi mislah. Kemudian satu anak lagi juga berbicara yang sama seperti itu, nanya di mana Abu Jahal? Mana sih yang namanya Abu Jahal?
Ketika ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu juga bertanya di mana Abu Jahal? Anak satunya ini mengatakan, karena aku mendengar dia sering mencela, mencaci maki dan mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau aku ketemu dia, aku akan bunuh, kalau tidak aku yang terbunuh. Ingat, ini di medan perang ya Pak. Biasa bahasanya kalau kayak gitu tuh biasa. Ini jangan kemudian diaplikasikan di biasa-biasa. Oke, sing kita pantasnya dipateni ya, jangan gitu. Ya. Enggak seperti itu. Aplikasi ini di perang. Ya, perang nih bahas ya sego kucing ya malah diperangi dia malah. Jadi ditempatkan di tempatnya masing-masing. Ya, kita tidak ada perang sehingga alhamdulillah aman. Ya. Ini sedang berhadapan dengan musuh, maka harus keras. Kalau lembek ya bisa terbunuh sendiri dengan pedangnya. Iya. Jadi gitu anak kecil ini. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai kedua anak kecil, tuh Abu Jahal itu. Saya nunjuk atas ya Pak, enggak bawah ya, di sana itu. Ya, itu tuh Abu Jahal. Ya. Itu Abu Jahal. Langsung kata Abdurrahman bin Auf, keduanya ini ilaihi ya fa'asyartu lahuma ilaihi fashadda alaihi mithla saqraini fadaraba. Tiba-tiba dua anak ini enggak basa-basi lagi, langsung meluncur seperti burung elang, kemudian fadaraba, keduanya menyabetkan pedangnya masing-masing kepada Abu Jahal. Udah enggak ngomong lagi ya. Setelah saya tunjukkan bahwa itu adalah Abu Jahal, langsung keduanya menyergap, keduanya terbang seperti elang, kemudian menyabetkan senjatanya kepada Abu Jahal. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlukalah Abu Jahal dengan luka yang sangat parah. Bahkan kalau tidak salah di antara salah satu kakinya juga putus karena kedua anak kecil ini. Disebutkan bahwa yang membunuhnya adalah kedua anak ini. Wahuma ibna Afra, keduanya adalah putra Afra. Namanya Muawwid dan Mu'ad kalau tidak salah. Jadi kedua anak yang di sampingnya Abdurrahman bin Auf ini namanya Muawwid dan Mu'ad. Keduanya adalah putranya Afra radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi setelah hatta qatalahu, setelah keduanya membunuh Abu Jahal, maka mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal." Datang lagi yang satu, "Ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal." Keduanya mengeklaim membunuh Abu Jahal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada keduanya, "Apakah kalian telah membersihkan pedang kalian?" Lalu kemudian keduanya menjawab, "Belum wahai Rasulullah." "Datangkan pedang kalian." "Mana pedang kalian?" Maka keduanya membawa pedang dan keduanya ada bekas darah semuanya, dan Rasulullah mengatakan, "Kalian berdua telah membunuh Abu Jahal." Kalian berdua telah membunuh Abu Jahal. Ini diantara salah satu riwayat tewasnya Abu Jahal. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa kedua pemuda ini, kedua anak kecil ini, mereka hanya melukai Abu Jahal sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Ada yang menyebutkan sampai Abu Jahal ini dilindungi oleh pasukannya. Namun karena ketika itu kondisi pasukan musyrikin kalah, maka yang melindungi Abu Jahal pun juga tidak mau terbunuh, mereka lari. Maka tergeletaklah Abu Jahal di tempat yang sudah ditentukan atau sudah disebutkan oleh Rasulullah bahwa ini adalah tempat tewasnya fulan dan sebagainya. Tergeletaklah di situ setengah sadar karena darah yang terus bercucuran dari luka-luka kedua anak itu dan juga pasukan yang lain.
Maka ketika peperangan telah usai, Nabi SAW mengatakan, siapakah di antara kalian yang mampu memperlihatkan kepadaku Abu Jahal? Siapa yang bisa di antara kalian yang melihatkan kepadaku di mana Abu Jahal? Lalu kemudian tanpa basa-basi, Abdullah bin Mas'ud pergi mencari Abu Jahal. Ya. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud mendapati Abu Jahal masih hidup dengan nafas yang tersendat-sendat, ya, karena luka yang begitu banyak, darah yang mengucur begitu deras, sedangkan tubuhnya Abu Jahal jelas terkena debu-debu yang ada di tanah Badar. Ya. Matanya sudah tidak bisa melihat secara jelas siapa yang ada di hadapannya. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud mendekati Abu Jahal yang sedang tersendal-sendal, sendat-sendat nafasnya, lalu kemudian jenggotnya dijambak, ya, diambil sama Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kakinya Abdullah bin Mas'ud diinjakkan di dadanya Abu Jahal. Ya, bayangkan Pak, tergeletak, kakinya diinjak, jenggotnya dijambak. Nah, ada yang mau dipraktekkan ya, yang jenggotan siapa ya? Ya, tidak dodone jenggotnya diajar. Ya. Lalu kemudian Abu Jahal mengatakan, bagian siapa yang menang hari ini? Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, untuk Allah dan Rasulnya. Ya, jadi yang menang adalah Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, mendengar suara itu, Abu Jahal ingat, oh ini suaranya Abdullah bin Mas'ud, orang yang nasabnya rendah, orang yang ketika di Mekah hanya menjadi pengembala kambing dari kambing-kambing orang-orang Mekah. Kamu ini anak buahku, ya. Berani-beraninya kamu menginjakkan kakimu di atas tuanmu dan menjambak jenggotku. Ya. Abdullah bin Mas'ud dengan tenang, ya, menjawab, ya, apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Dan itu memang luar biasa, Pak, karena Abdullah bin Mas'ud bukan dari kalangan yang kuat nasabnya. Pekerjaannya hanya mengembelah kambing. Tapi kok bisa-bisanya dia, Pak, menjambak jenggot pemuka Quraisy dan kakinya ditimpukan ke dalam dada, di atas dadanya. Ya. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanpa basa-basi, Abdullah bin Mas'ud mengambil kupingnya Abu Jahal, diiris, Pak, ya. Diiris, ya. Kupingnya kan ada dua ini, diiris, potong. Setelah itu apa? Kepalanya yang dipenggal, ya, kepalanya yang dipenggal, ya. Kepala pitik lumayan, kepala orang, ya, darah bercucuran di mana-mana, tewas sudah Abu Jahal di tangannya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kepalanya dibawa kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini Abu Jahal, kepalanya tok. Ingat, ini di peperangan, ya. Di peperangan itu terserah mau nebas apanya kalian. Di peperangan dibawalah kepalanya Abdullah bin Mas'ud, kepalanya Abu Jahal di hadapan Nabi SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kuping dengan kuping plus penggal kepala. Maksudnya apa kuping dengan kuping? Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abu Jahal ini pernah menyopek juga kupingnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jadi di antara siksaan yang diterima Abdullah bin Mas'ud setelah masuk Islam, siksaan itu dari Abu Jahal dipotong kupingnya. Apa edan beneran itu Abu Jahal ini. Karena dia menjadi penguasa di situ, pemimpin Quraisy,
Abdullah bin Mas'ud bukanlah siapa-siapa, karena masuk Islam di antara siksaannya adalah dipotong kupingnya. Makanya Abdullah bin Mas'ud tidak punya kuping, Mbak, cuma satu kupingnya karena dipotong oleh Abdullah sama Abu Jahal. Belum lagi siksaan-siksaan yang lain. Maka ketika posisi dia bisa kisos, ya wes tugel ya sisan balas tugel siji. Kalau mau dua-duanya, Pak. Tapi kenapa cuma satu? Ya sudah satu saja cukup. Untuk pembalasan, dulu kamu pernah ya memotong kuping saya. Al-Qisas namanya. Ya, al-anfu bil anf. Hidung dengan hidung, Mbak. Wal ainu bil ain, mata dengan mata. Ya, wal udhun bil udhun, dan juga kuping dengan kuping. Qisas itu seperti itu. Bunuh dengan bunuh. Itu kalau ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah ada orang yang membunuh kemudian dikisah supaya dibunuh, itu hukum dalam Islam demikian. Cuman terkadang di hukum kita cuma dipenjara, ya, tapi tidak dibunuh. Padahal dia dipenjara karena membunuh. Kalau ada orang yang pernah ya mencongkel hidung ataupun mata seseorang, yang dicongkel ini boleh membalas dengan dicongkel. Qisas seperti itu, al-qisas fil qatla, qisas dalam peperangan. Tapi kemudian dipenggal kepala, ya itu wajar-wajar saja karena itu situ adalah peperangan. Dan itu tidaklah cukup untuk menggambarkan atau sebagai balasan bagaimana perbuatan Abu Jahal ketika masih hidup, membunuh Sumayyah dengan bengis, ya, membunuh Yasir bapaknya Ammar, menyiksa Abdullah bin Mas'ud, menyiksa kaum muslimin yang lain. Itu kalau cuma dipenggal kepalanya belum cukup untuk menebus itu semua. Tapi sudah ya, Abu Jahal tewas di perang Badar dengan posisi yang demikian, keadaan yang demikian. Dia pun matinya dihinakan karena yang membunuh adalah orang yang dahulu derajatnya lebih rendah daripada dia. Bukan Rasulullah yang membunuh, ya, tapi Abdullah bin Mas'ud, atau kalau tidak ya anak kecil dua itu tadi. Ya. Jadi orang yang sombong menolak Islam akan direndahkan di akhir hidupnya, ya, akan direndahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kalau sekarang orang-orang pada ya menghina Islam, andaikan kita diam, Allah tidak akan diam. Ya. Kan terkadang kalau kita balas malah akan timbul hal-hal yang lain. Tapi andaikan kita diam sambil berdoa, kalau memang dia dapat hidayah supaya dapat hidayah, kalau tidak akan mendapatkan balasannya nanti di akhirnya, atau kalau tidak nanti di akhirat. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikianlah secara singkat tewasnya pemimpin pasukan kafir Quraisy yang ada di Badar, yaitu Abu Jahal. Dan insyaallah di kesempatan yang lain kita akan melihat bagaimana ya kematian pemimpin-pemimpin yang lain, di antaranya adalah Umayyah bin Khalaf. Dan mungkin kalau ada referensi yang lain juga, yang lainnya insyaallah bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.